Sobat muda, ngomongin perkembangan seni di Indonesia tidak terlepas dari nama Afandi, seorang maestro seni lukis di Indonesia. Di episode In Frame kali ini kita akan mengenal lebih dekat karya-karya dan perjalanan sosok Afandi. Museum dengan suasana rindang dan tenang ini terdiri dari beberapa bangunan yang difungsikan sebagai galeri, studio, dan rumah tinggal. Museum ini dirancang sendiri oleh Afandi dan diresmikan pada tahun 1974. Afandi, maestro seni lukis Indonesia, lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1907. Sebelum melukis, Afandi pernah bekerja sebagai guru, petugas sobek karcis, dan pembuat gambar reklame bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Semasa hidupnya, Afandi dikenal sebagai pelukis yang sangat produktif dengan karyanya lebih dari 2.000 lukisan. Kalau setahu saya tentang Bapak, yaitu dia orangnya yang diawali kami tinggal di Bandung. Orangnya yang sangat-sangat sederhana. Dan juga mungkin karena zamannya waktu itu masih zaman Belanda ya. Saya kelahiran tahun 34 dan papi di sekolah itu hanya menitipkan saja. Sewaktu-waktu dia mau menggambar, saya diambil dari sekolah. Pada suatu hari selesai dari Bandung, itu kami mengungsi mengapa Jogja yang dipilih oleh Bapak pada tahun 47. Yogyakarta menjadi ibu kota sementara, ibu kota Indonesia sementara. Nah, kebaikan Sri Sultan itu mengatakan silakan para pengungsi dari seluruh Indonesia tinggal bersama penduduk, tidak usah membayar, tetapi tinggal seadanya. Nah, Papih juga kekeh pada suatu hari ingin, itu kan tahun 47, ingin mempunyai museum. Pada suatu hari saya menemukan pada koleksinya Papih dalam buku catatan dia, padahal itu kita ada di luar negeri. Jadi dia bikin sketsa tentang bangunan ini, yaitu rumah panggung, pohon randu sama Merapi. Kenapa Bapak memilih Jogja? Padahal kota Jogja waktu itu juga bukan kota banyak pelukis-pelukis, karena kebanyakan seniman-seniman datang dari Jawa Barat ataupun dari beberapa pulau ya, kepulauan yang lain. Mungkin atas kebaikan Sri Sultan yang luar biasa, kami juga diberi satu sanggar di alun-alun, bisa dipakai, tidak ada uang sewa. Jadi para pelukis begitu bebas menggambar bersama. Sejak kecil saya lahir di sini, di Museum Afandi. Waktu itu masih ada satu gedung ini ya, yang disebut Galeri 1. Tentu ini ada kaitannya untuk kelestarian karya-karya Afandi, jangan sampai habis begitu saja, atau setidaknya untuk generasi muda, generasi selanjutnya bisa dipakai untuk sebagai sejarah, di mana perjuangan atau semangat dari seorang Afandi tentu juga akan berbeda dengan semangat seniman-seniman yang lainnya. Tiap seniman pasti punya cerita sendiri. Dan salah satunya Pak Afandi itu berangkat dari nol, dari kesederhana. Boleh kalau dibilang sederhana, bukan, di bawah sederhana. Karena saya sempat dengar ceritanya, ketika itu Papi, waktu zaman saya belum dilahirkan ya, mungkin Bu Kartika yang mengalami. Jadi Papi sempat ingin melukis tapi nggak ada bahannya. Akhirnya spray yang putih itu yang dipakai untuk melukis kanvas. Itu saking besarnya Papi cintanya ingin melukis tapi kekurangan bahan. Itu suatu perjalanan hidup yang tidak mudah untuk anak-anak atau generasi zaman sekarang ya. Yang mana sekarang ini semua serba ada. Cuman walaupun serba ada juga tidak semua bisa membeli kan. Nah, tapi yang tidak bisa beli ini setidaknya bisa diambil hikmahnya dari semangatnya Afandi yang begitu perjuangannya menghadapi sesuatu yang sangat sulit
tapi akhirnya dapat berhasil Papi seperti sekarang ini. Dan semua ini juga berkat doa semuanya. Dan Sobat Muda, kita mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan Museum Affandi di Galeri 1. Ngobrol langsung yuk bersama dengan Bapak Hudan Fahri. Ya. Pak Hudan, ini kok boleh diceritakan konsep dari bangunannya dulu Pak? Ini kok unik banget nih dari luar nih Pak. Konsepnya seperti apa Pak? Iya, jadi ada peristiwa masa kecil Affandi bersama dua adik perempuannya yang terkena wabah cacar. Oke. Ya, cara pengobatannya hanya secara tradisional itu dia hanya bisa ditidurkan beralaskan daun pisang basah. Lalu si korban yang terdampak cacar ini tersebut ditidurkan berjejer, terus ditutupi lagi dengan daun pisang basah. Itu hanya untuk meredam suhu tubuh aja, tidak ada vaksin ya. Nah keesokan harinya ternyata dua adik perempuannya meninggal dan tinggal Affandi yang masih bergerak, masih hidup. Nah, peristiwa itu kemudian ketika Affandi hidupnya sudah mumpuni, diangkatlah ke dalam bentuk arsitekturnya sebuah galeri pertama ini. Ya, kalau kita lihat dari sini, jadi seperti selembar daun pisangnya sebelahnya diiris, lalu ditempel ya seperti itu. Ya. Oke, ternyata filosofinya begitu dalam ya Pak ya. Dan itu juga tidak lepas dari multifungsi daripada daun pisang yang sebagai payungnya, bisa sebagai payung, sebagai pembungkus makanan. Ya dulu terutama tempe itu yang kesukaannya Affandi yang dibungkus daun pisang. Itu yang dari daun pisangnya itu ya. Daun pisang itu yang diangkat yang menjadi inspirasi sehingga museum ini bentuknya seperti daun pisang seperti itu. Pak, kalau berbicara mengenai lukisan Pak Affandi seperti itu, ini ada transisi sepertinya. Ini sejak kapan Pak? Jadi awal-awal Affandi melukis pada tahun 36, jadi sekitar usia 29. Karya-karyanya semuanya naturalis semua. Betul, ya. Ini naturalis ya, masih gampang dicerna mata gitu ya. Dan medianya pun media yang ada ketika keadaan ekonomi yang nggak menentu pada saat itu ya. Nah, jadi mempengaruhi juga ya Pak ada ya. yang pakai triplek ya. Oh iya benar, ini masih triplek. Iya. Dan ini menurut penjelasan Ibu Kartika, triplek bukan rusak sesudah dilukis, tapi memang sejak awal sudah seperti ini. Sudah seperti itu. Jadi bukan digerogoti waktu udah. Ya. Ada yang medianya kertas. Watercolor di atas kertas, ada yang pensil, ya. Kurang lebih itu 36 tahun ya. 36 tahun dengan gaya yang naturalis ya. Kemudian seiring perkembangan kemampuannya melukis, emosinya menjadi lebih pendek dari sebelumnya ya. Oh gitu. Iya. Sehingga dia harus merubah gaya melukisnya. Dari yang naturalis menjadi gaya yang tidak dikenal oleh Affandi, yaitu ekspresionis. Dia hanya bertugas menyelesaikan karyanya dengan teknik supaya cukup waktu lah gitu ya. Itu ditandai dengan karya apa pada saat itu? Nanti ada karya tahun 52, Gadis Eropa. Itu ketika dia di London. Ya. Itu dimulai pertama kalinya? Iya, yang kita tahu itu pertama kalinya ya. Nanti ada penjelasannya di situ. Selanjutnya setelah yang beralih ke bentuknya berubah seperti itu dengan gayanya ekspresionis seperti itu, apa yang menjadi akhirnya berkelanjutan? Seterusnya sampai akhir hayatnya dia melukis seperti itu. Jadi tidak ada perubahan balik lagi ke tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya kemudian teknik itu adalah teknik yang mengandalkan langsung dari truknya ke kanvas. Ya. Dan kuas itu hanya, kalau kita lihat di videonya, kuas itu hanya sebagai mengarsir aja. Mengarsir saja. Ya, seperti itu. Dan ini, lukisan utamanya, bagaimana dia tekniknya melototnya terus bila pakai tangan. Kalau kita lihat videonya, bagaimana tangannya menari di atas kanvas ya. Dan itu dari dari terpal tempatnya duduk, dia selalu lesehan ini kalau melukis, ya tidak necis seperti
pelukis lain. Ya pakai ya itu ya. Dan setiap lukisan yang punya kesan khusus, punya ikatan emosional khusus, dikasih dia tanda nih. Itu sebagai simbol Avandi ada tadi dari matahari, tangan dan kaki yang maknanya masing-masing. Matahari itu energi. Kemudian kreativitas tangan. Terus ini dinamika kaki. Untuk berjalan seperti itu. Itu hanya lukis-lukisan tertentu. Sebagian besar sih kalau kita lihat di sini yang di self portraitnya banyak. Dan akhirnya selanjutnya sampai di akhir hayatnya semuanya sudah tidak kembali lagi ke termasuk lukisan terakhirnya yang di atas itu pada tahun 89. Tahun 89. Iya. Tahun 87 terakhir pelukis seperti ini. Lihat aja judulnya tidak tercapai, itu maknanya masih banyak ide, masih banyak keinginan, tetapi secara fisik dia tidak mampu. Sudah tidak mampu. Sudah kaitannya judulnya. Yang menjadi highlight itu saya lihat di sana yang tadi Bapak katakan ada matahari, ada tangan dan ada kaki. Di sana lebih besar dibandingkan kalau saya lihat dengan objek lukisannya. Ini saya sendiri tidak tahu persis, tapi lihat warna, karena warnanya Avandi itu dia mencerminkan juga emosinya saat itu. Ya, kalau dia dominan kuning coklat warnanya itu berarti lagi keadaan senang, itu perasaannya ketika melukis. Sebaliknya kalau dia sedih, warna lukisannya sebagian besar hijau. Sebagian hijau. Iya, kalau juga marah, sebagian besar merah. Bagian besar merah, baik. Di galeri pertama. Kalau tentang warna matahari, kalau ini saya tidak tahu persis, tetapi yang benar adalah matahari Avandi ada 3 warna. Ada 3 warna ya. Kalau pagi, kuningnya itu di tengah. Kuningnya di tengah. Dan kalau siang, dia berubah jadi biru. Siang. Kalau sore nanti orange atau merah. Senja orange atau merah seperti itu. Di galeri pertama ini Sobat Muda atau di galeri 1 ini juga banyak lukisan-lukisan dari Avandi seperti itu yang luar biasa sekali, dan juga ada yang menarik di sini di galeri 1 ada mobil, ada sepeda juga. Ini bisa diceritakan Pak, ini jadi, mobil Pak Avandi juga kah? Yang saya tahu, saya mengenal Avandi pada awal tahun akhir tahun 83. Ya, sebelumnya itu dia menggunakan mobil Mustang warna merah tahun 65 kalau tidak salah ya. Karena itu mobil sering mogok dan setir kiri, jadi ya mungkin tidak cocok, sehingga ketika ada mobil bekas dijual dia. Jadi dia orangnya walaupun sarungan tapi dia sporty. Mobilnya dua pintu seperti itu. Termasuk juga yang sepeda di sana Pak. Hobinya berarti pada saat itu bersepeda. Iya, konon ceritanya dulu sering nonton bioskop apa namanya? Nonton wayang. Dipakai atau ketika dia juga tidak menggunakan becak, dia menggunakan itu sepeda. Menggunakan sepeda, berarti juga rajin berolahraga seperti itu. Sobat Muda, di galeri 1 kita sudah eksplor, kita lanjut lagi ya ke galeri kedua. Jangan kemana-mana. Kita ada di galeri kedua, Pak Hudan. Ini di galeri kedua ini ada apa aja, Pak? Jadi di samping ada lukisan, yang terpenting juga ada karya-karya Avandi yang awal, yaitu sketsa yang dibuat ketika dia dalam perjalanan menuju ke India. Dari Indonesia, perjalanan menuju ke India. Dan itu menggunakan kapal kargo ya. Jadi beberapa sketsanya kita lihat di atas kapal, ya. Itu. Ini perjalanan ke India tahun berapa, Pak? Tahun 49. Tahun 49. Ya. Kayaknya akhir tahun 49 dia berangkat, karena nanti ada sketsa di Pelabuhan Rangun itu tertanda tahun 1950. Ya. Padahal itu kapal kargo kan dia setiap pelabuhan akan mampir mengisi ransum, yaitu kesempatannya dia melukis. Dan Avandi itu memang seorang pelukis on the spot, jadi setiap aktivitas di kapal seperti ini contohnya. Sehingga ketika dia berlabuh ada perahu kecil itu fungsinya untuk mengantarkan tali
ke dermaga yang nanti kemudian ditarik dan ada tali besar keluar dari kapal. Seperti itu. Ini sketsanya ya Pak ya? Sketsa. Oke, tapi dari sketsa ini nanti apakah ada bentuk lukisannya? Nah, katanya Afandi ada tulisan di sini. Sketsa hitam putih ini bukan bagan untuk menjadi lukisan besar dan berwarna. Dia berdiri sendiri. Nilainya pun sama dengan lukisan yang besar dan berwarna karena sebuah dengan emosi yang sama. Seperti itu. Ucapannya Afandi. Itu ucapannya Afandi. Berarti ini berdiri sendiri lukisan dengan sketsa. Oke, baik. Kita lanjut lagi di galeri kedua. Ini ada apa lagi Pak di sini? Ini ada lukisan besar dan berwarna ya. Ini tahunnya memang tidak berurutan ya. Ada tahun 87, tapi akhir-akhirnya Afandi melukis ya tahun 87 ya kita lihat ya. Nanti ada itu juga. Baik, kita ke sini. Ini kembali ada sketsa juga. Ini ketika dia di India. Ini ketika di India. Dalam rangka apa? Afandi dari Indonesia jauh-jauh ke India, Pak? Jadi pada tahun 49 itu pemerintah India mengundang Bapak Afandi sebagai seorang yang penerima beasiswa. Afandi pun siap dengan syarat bisa berangkat 3 orang. 3 orang? Istri dan anak. Itu ya kan? Dia tidak mungkin sendirian ya. Akhirnya disetujui. Dan ada kisah yang bagus itu, yaitu ketika Afandi menyerahkan karya-karyanya itu ke katakanlah ke gurunya di sana ya. Mengatakan kagum gurunya itu. Wah, ini yang mau diajar apanya? Kalau ini bagaimana kalau jadi guru di sini katanya kan gitu ya Pak. Malah jadi guru di sana. Saya itu tugasnya belajar. Bukan untuk mengajar. Ya, katanya apa? Sehingga kalau saya baca di stories itu bahwa seharusnya beasiswa yang setiap bulan diterimanya setiap bulan, akhirnya diserahkan sekaligus 24 bulan. 24 bulan, oke. Dia bisa berkeliling India gitu ya. Begitu selesai keliling itu, malah ada Mr. Sengupta ada tulisan di galeri pertama tadi, dia mengatakan dia menawarkan dia ke London. Tidak kembali ke Indonesia tapi melanjutkan perjalanan ke London. Malah ke Eropa. Iya, anak istrinya pun setuju akhirnya ya berangkat ke London yang pertama Eropa yang dikunjunginya. Oke, baik. Ini kita lihat juga di sini. Ini bisa dikatakan gambaran dari kota India pada saat itu. Ini ada masih di di Rangun, masih di Rangun ya. Wow. Ya, ini peristiwa refugees katanya seorang sejarawan itu akan menjadinya negara Pakistan kalau nggak salah. Itu yang terekam oleh Afandi juga. Dan ternyata itu sudah dilukis. Sama Pak Afandi. Luar biasa. Kita lanjut lagi di daerah sini juga ada. Ini ketika dia di Eropa. Oh, ini ketika di Eropa. Baik. Ya. Ini ada di Belanda ya. Ini di Belanda. Volendam. Baik. Volendam juga tahun 52 dia udah melukis ya di sana ya. Ketika Pak Afandi dari India tidak mampir ke Indonesia tapi langsung ke London atau ke Eropa seperti itu. Nah, itu tujuannya apa ke sana? Dia ditawarkan itu hanya untuk menambah wawasan, memperdalam ilmu lukisnya itulah ya. Ilmu lukisnya. Oke. Saya pikir akan menambah apa sih namanya itu juga apa namanya itu ya ketemu dengan seniman-seniman ya. Menambah inspirasi juga dan pengalaman seperti itu termasuk beberapa sketsa-sketsa yang di sini. Ini kan ada kota Paris, kota Roma. Pemilu di Roma ketika pemilu tahun 53. Tahun 1953 ini sudah disketsakan oleh Pak Afandi. Oke, sobat muda, di galeri kedua ini kita sudah melihat perjalanan Pak Afandi dari India ke Eropa. Kita lanjut lagi ke galeri ketiga. Jangan kemana-mana. Sobat muda, kita sudah ada di galeri ketiga. Pak Hudan, yang membedakan galeri 1, 2, 3 ini apa Pak? Ya, jadi galeri 1 tadi 2 itu khusus karya Afandi. Sedangkan yang ketiga ini
dikhususkan untuk karya-karya keluarga. Di antaranya Ibu Mariati, istrinya Afandi, Ibu Kartika anaknya, dan Ibu Rukmini. Oke, ini khusus untuk koleksi-koleksi keluarga. Yang pertama kita mau lihat dulu yang mana? Ya, jadi karya Mariati khususnya ya, dia punya basic menjulam. Menjulam. Sehingga ketika dia mengikuti Afandi kemana-mana, ya, mau tidak mau dia juga ikut berkarya. Oke. Ketika Afandi melukis Menara Eiffel di Paris, dia menyulam. Menyulam. Seperti ini. Ya. Wow, luar biasa. Ini suasana Paris pada saat itu. Ini Menara Eiffel. Pada saat itu ya. Wow. Kemudian ada juga Danau Toba. Danau Toba. Ya. Jadi ya memang seperti itu karya-karyanya. Kalau kita lihat ada tulisan Afandi, dia karyanya seperti anak-anak yang Afandi tidak bisa mengikutinya. Iya, dan ciri khasnya itu matahari. Ini juga ada mataharinya, Pak. Beda warna. Baik, berikutnya apa, Pak? Jadi sebelah sini ada karya Ibu Kartika. Ibu Kartika, Jadi karya-karya awal Kartika juga ada perubahan. Jadi ini awal-awalnya tahun 58. Itu saya pernah tanya ke Bu Kartika, kenapa mirip sekali? Karena waktu itu saya tidak sanggup beli cat, terus dikasih cat sama Pak Afandi. Sama ayahnya? Sama ayahnya, sehingga warnanya pun sama-sama. Oke, jadi hampir mirip ya Pak ya? Iya. Ini potret dari Bu Ibu Kartika sendiri ya. Pada saat 1957. Sejalan waktu ya, waktu mulai berubah ya dengan cat akrilik yang dipakai ya, dulunya cat minyak, ya akrilik dengan warnanya yang sangat colorful. Karya-karyanya ya. Sekeluarga ini kalau melukis juga sama caranya. Semua on the spot, cuma bedanya waktunya. Durasinya. 1-2 jam durasinya, udah selesai tanda tangan. Di 2 jam itu ya kerangka dasarnya sudah ada, tinggal bawa pulang finishing di rumah. Ya, sehingga ada juga yang baru selesai 16 tahun, ada yang 24 tahun. 24 tahun. Cukup lama ya Pak ya. Itu yang Kartika loh ya. Itu yang Kartika. Kalau Rukmini tidak ada yang seperti itu yang saya tahu. Dia langsung finishing juga di rumah ya selesai ya seperti itu. Oke, ini kalau melihat karya-karyanya dari keluarga Pak Afandi, terutama putrinya ini lebih banyak yang colorful, yang berwarna ya? Ya, mungkin sifat wanitanya juga ya. Ya, kata sendiri Ibu Kartika itu tidak pernah jauh dari bunga, ya, sehingga apa-apanya berbunga semua ya. Rambutnya, bajunya semua colorful. Semuanya colorful. Ya. Koleksi berikutnya, yang mana nih Pak? Ya, ini jadi objek-objeknya hampir sama. Ya, bahkan kadang keluarganya napak tilas ya. Napak tilas artinya melukis ke Belanda, melukis apa itu, windmullen itu, kincir angin. Kincir angin. Ya, Ibu Kartika juga melukisnya. Ya. Baik, berarti tadi sudah istri di Bu Kartika. Ini anaknya ya. Satu lagi? Itu karya Rukmini. Oh, yang ini. Wow. Karya Bu Rukmini ya. Ini luar biasa. Ada bunga matahari juga. Bunga semuanya matahari. sama suka bunga matahari. Ya. Oke. Hal-hal yang unik, tebong gamping, kalau sekarang mungkin sudah jarang ditemukan. Ya. Orang masih membakar karang untuk menghasilkan kapur. Betul, betul. Ya. Wow. Ini luar biasa. Ini juga karya-karya dari Bu Rukmini. Karyanya banyak, cuma dia karena tempat tinggalnya di Tasikmalaya, jadi karyanya hanya untuk melengkapi sini aja. Melengkapi di galeri sini. Oke, termasuk ini juga ada penari jaipong. Ini juga suasana di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, ya. Betul sekali. Ini sesuai dengan lokasinya untuk melukisnya. Oke, terima kasih Pak Udan. Kita sudah keliling-keliling galeri 1, galeri 2, galeri 3. Jadi makin banyak pengetahuan kita, termasuk juga semoga menjadi inspirasi untuk Sobat Muda. Sobat Muda, sosok Afandi ini emang inspiratif ya. Jalan-jalan ke Museum Afandi ini memang paket lengkap. Kita bisa mengetahui langsung perjalanan karya-karya Afandi. Terima kasih sudah menyaksikan In Frame episode kali ini. Dan sampai jumpa.